Langsung saja. Aku Assalamualaikum DVN. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas K3A akan mempresentasikan final project Big Data dengan judul Analisis Kualitas Air menggunakan PySpark. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Angkasa. Teman saya ada Maharyani Nabila Putri dan Sofia Alvin Nabila. Untuk latar belakang sendiri, air bersih merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, namun tidak semua air layak untuk dikonsumsi secara langsung. Beberapa kandungan kimia dalam air seperti pH, zat padat, terlarut atau solid, senyawa klorin atau chloramines, dan trihalomenata bisa menentukan kelayakan air tersebut. Melalui proyek ini, kita ingin mengetahui karakteristik air layak konsumsi dan memahami perbedaan antara air yang layak dan tidak layak agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut oleh instansi pengelola air atau masyarakat umum. Oke, untuk pertanyaan bisnis yang pertama, berapa proporsi air layak dan tidak layak konsumsi dalam dataset? Kemudian yang kedua, bagaimana distribusi nilai pH pada air layak versus tidak layak? Ketiga, apakah kadar padatan atau solids berpengaruh terhadap potabilitas air? Kemudian yang keempat, fitur apa yang paling dominan membedakan air layak dan tidak layak? Yang kelima, apakah korelasi antara fitur cukup signifikan untuk analisis? Yang keenam, apakah terdapat missing value dalam fitur-fitur penting? Yang ketujuh, apakah ini nilai rata-rata kloramin berbeda signifikan antara air layak dan tidak layak? Terus yang kedelapan, seberapa tinggi nilai trihalometans dalam air tidak layak minum? Yang kesembilan, bagaimana kondisi organik karbon pada sampel air dalam dataset? Dan yang kesepuluh, apakah nilai konduktivitas atau conductivity dapat dijadikan indikator kualitas air? Langsung saja kita ke project dari yang kita buat. Bisa langsung disampaikan dari teman saya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai keterangan terlebih dahulu. Jadi keterangannya, akses terhadap air minum yang aman merupakan esensial bagi kesehatan, hak asasi manusia, dan kebijakan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai isu kesehatan dan pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal, menyediakan air minum yang aman, memegang peranan krusial. Di sejumlah daerah, investasi dalam penyediaan air minum bersih dan sanitasi telah terbukti memberikan keuntungan ekonomis yang signifikan. Pengurangan dampak buruk terhadap kesehatan dan juga penghematan biaya perawatan kesehatan jauh lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi ini. Melalui proyek ini, kita akan mengetahui karakteristik air layak konsumsi dan memahami perbedaan antara air yang layak maupun yang tidak layak, agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut oleh instansi pengelolaan air atau masyarakat umum. Nah, untuk link datasetnya sendiri, kami mengambil dari Kaggle, seperti link di video ini. Nah, di sini ada beberapa data yang akan kita bahas lebih lanjut di proyek collab kita. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan inisialisasi dan juga import library. Yang pertama kita akan melakukan load dataset. Yang pertama kita diharuskan untuk mengimport PySpark SQL, di mana kita akan memulai menggunakan Spark Session untuk memulai sessionnya. Lalu yang kedua kita menggunakan PySpark SQL function import untuk kolom, count, when, dan juga isnan untuk mengambil data-data mana yang berisi nilai nol atau berisi data kosong. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya kita menggunakan Spark ML yaitu digunakan untuk pipeline, di mana digunakan juga untuk pengklasifikasian antara nanti ketika kita akan melakukan evaluasi. Yang pertama kita akan melakukan visualisasi dan juga manipulasi data, di mana kita mengimport Matplotlib, lalu ada Seaborn dan juga Pandas. Nah, yang pertama kita akan memulai menggunakan Spark Session Builder untuk memulai session Spark-nya. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan mengenai datasetnya.
Dimana tadi sudah dijelaskan apabila dataset yang kita gunakan itu berasal dari Kaggle dengan jumlah recording ada 3.276 baris dengan jumlah fitur ada 10 kolom. Nah, untuk deskripsi fiturnya sendiri, yang pertama ada pH, yaitu tingkat keasaman air. Lalu yang kedua ada hardness, yaitu kekerasan air. Yang ketiga ada solids, atau kandungan padatan total. Yang keempat ada chloramines, yaitu kandungan kloramin. Lalu ada sulfat, kandungan sulfat. Lalu ada conductivity, atau daya hantar listrik air. Selanjutnya ada organic carbon, yaitu kandungan karbon organik. Lalu ada trihalometanis, yaitu kandungan senyawa trihalometans. Lalu ada turbidity atau kekeruhan air, dan yang terakhir ada potability atau target kita, yaitu layak atau tidak layaknya air tersebut untuk diminum. Nah, yang pertama kita memasukkan dulu datasetnya ke dalam file path, di mana nanti kita akan menggunakannya untuk dibaca. Nah, di sini dihasilkan apabila ada baris 3.276 seperti yang disebutkan di atas, lalu dengan jumlah kolomnya ada 10, di mana rootnya itu tadi ya 10 kolom tadi. Nah, di sini ada 5 contoh data teratas dari dataset kita. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi data akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofia. Oke, selanjutnya yaitu ada eksplorasi data atau EDA. Jadi di sini ada fungsi df describe show yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan statistik untuk semua kolom numerik seperti min, max, dan lain-lain, serta untuk melihat jumlah missing value, null atau none di setiap kolom. Selanjutnya ada untuk visualisasi distribusi target dan fiturnya, ada PDF, ada fungsi df select untuk portability, itu berfungsi untuk menampilkan jumlah air layak dan tidak layak minum dalam bentuk bar chart. Ini membantu untuk memahami distribusi target portability-nya. Selanjutnya ada sampel DF. Di sini berfungsi untuk menampilkan histogram distribusi nilai pH dengan 10% sampel data untuk efisiensi yang menunjukkan apakah data condong atau menyebar merata. Oke, selanjutnya ada data cleansing yang dimana itu untuk menangani missing value dengan dengan rata-rata. Missing values yang diimputasi menggunakan rata-rata tidak dilakukan di duplikasi karena ada tidak mengandung ID atau waktu. Oke, untuk selanjutnya ada transformasi dan enrichment. Itu untuk vektorasi dan normalisasi data dari dataset yang kita ambil. Kemudian untuk analisis mungkin bisa diterangkan dari teman saya juga, Kara. Baik. Nah, untuk di sini ini kan ada means df inputted group by. Ini digunakan untuk menghitung rata-rata setiap fitur untuk air layak dan tidak layak minum. Lalu memvisualisasikannya sebagai bar chart. Nah, ini di sini di bawah ini merupakan rata-rata fitur berdasarkan potabilitasnya. Nah, untuk yang berwarna biru itu berarti em, yang layak minum, dan untuk yang nol ini berarti untuk yang tidak layak minum. Nah, di sini dilihat apabila untuk rata-rata yang solid ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan fitur-fitur yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada untuk analisis korelasi fitur. Nah, di sini digunakan DF Core, ini digunakan untuk menampilkan matriks korelasi antara fitur untuk melihat apakah ada fitur yang saling mempengaruhi atau redundansi, multikolintasasi, dan juga sebagainya. Nah, dilihat dari korelasi antar fitur di sini, untuk satu sendiri ini korelasi untuk antar fitur dengan fiturnya sendiri. Jadi itu tidak mempengaruhi
korelasi di antara semua fitur ini. Nah, dilihat di sini apabila kebanyakan untuk korelasi di antara fitur ini memiliki tingkat yang rendah. Jadi kemungkinan untuk korelasi antara setiap fiturnya itu tidak memiliki ketergantungan atau memiliki keterikatan yang tinggi. Jadi ini termasuknya tidak terlalu berpengaruh antara setiap fiturnya. Nah, di sini untuk menghentikan session Spark-nya sendiri, kita menggunakan Spark Stop untuk menghentikan project water potability analysis. Oke, nanti langsung aja kita bahas lagi di analisisnya ya teman-teman. Bis- Dari hasil analisis yang kita buat dari proyek akhirnya kita, pertama sebaran data tidak simbang sekitar 61%, air tidak layak konsumsi. Kemudian yang kedua, pH pada air tidak layak lebih banyak, ekstrem atau di bawah 6,5 atau di atas 8,5. Terus kemudian yang ketiga, fitur solids dan conductivity sangat berkorelasi tinggi, sekitar 0,84, bisa digunakan sebagai indikator kualitas. Untuk yang keempat, rata-rata trihalometans lebih tinggi pada air tidak layak menunjukkan kontaminasi klorinasi. Untuk yang kelima, kloraminasi lebih tinggi pada air layak sesuai perannya dalam disinfeksi. Kemudian yang keenam, organik karbon lebih rendah pada air layak, menandakan air bersih memiliki lebih sedikit kontaminasi organik. Mungkin itu saja yang bisa eh, kami sampaikan dengan teman-teman untuk proyek analisis air ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.